berdiskusi tentang ormas bersama para panelis yang luar biasa pada malam hari ini. Saya kembali ke Kakak Niko. Kakak Niko, dulu ngapain aja? Program kerjanya sebagai preman. Jangan-jangan ada visi misinya juga baru program kerja. Ya, cobalah dibagilah pengalamannya ke kita. Gimana? Jadi sebetulnya kalau saya sendiri, saya terjun ke dunia premanisme itu karena saya terlahir dari keluarga broken home. Jadi bukan karena saya mau jadi preman untuk cari Bukan makan. cita-cita ya? Bukan. Papa saya seorang lawyer. Jadi kami ini karena kurang kasih sayang orang tua, akhirnya saya terjun dalam pergaulan bebas. Akhirnya gabunglah saya di Tanah Abang dengan Bang Hercules. Merasa dapat kasih sayang di komunitas itu, Iya, perhatian. betul. Karena komunitas preman ini justru solidaritasnya, kekeluargaannya itu sangat tinggi sekali. Karena merasa bahwa sepenanggungan. Preman justru kalau dia sudah dekat dengan seseorang, jangankan bicara uang, nyawa pun dia bisa pertaruhkan tanpa harus dikasih uang. Iya, Dia bisa iya. pertaruhkan nyawa dia. Karena dia punya loyalitas itu luar biasa. Iya, setia kawan. Setia kawan. Nah, makanya kita di sana itu ya waktu kehidupan saya ada di Tanah Abang waktu itu ya pada saat itu kakek Hercules sendiri pegang bola-bola setan di bongkaran. Oh, Bola setan judi perjudian. iya. Ya. Kenapa agak malu-malu bicaranya? Jadi kita ada di seputar situ. Jadi Tugas Anda ada- waktu itu apa, Kakak Niko? Jadi asistennya kalau saya Bang selalu Hercules? ada mendampingi Bang Hercules. Ini tangan kanan langsung ya. Ini panglimanya ternyata perwiranya ya. Nah, apa pengalaman penting kemudian berhadapan dengan aparat seperti apa? Ya, seringkali kan ada operasi gabungan. Operasi gabungan itu kan melibatkan garnisun, polisi, Pol PP, semua gabungan. Jadi Kok bisa tahu ada operasi gabungan? Sudah dikasih tahu dulu sama polisinya. jadi dia datang, Tenang aja, Jenderal Susno aman. memang mereka datang gabungan, datang Oke. rame-rame. Tiba-tiba datang itu seringkali razia senjata tajam ya, atau senjata api dan sebagainya. Anda bawa senjata tajam, Ya, bawa samurai. samurai. Iya, terkadang juga bawa pistol juga. Oh ya? Pada saat itu. Oh. Sekarang kan senjatanya pulpen aja kita. Weh, dahsyat. Senjatanya pulpen. Enggak ngomong begini karena sudah jadi terbaring di advokat. rumah sakit. Sudah lihat cahaya terang waktu itu ya. Anda kok waktu itu merasa berani itu sampai bisa melawan aparat itu kenapa? Sebetulnya ini karena solidaritas. Heeh. Teman-teman semuanya ada di situ. Terus kemudian yang berikutnya, kadang teman-teman juga salah kalau mereka lihat saya. Mereka kan biasa bilang saya berani. Sebetulnya saya bukan berani. Saya itu pengen mati tapi nggak jadi mati. Karena saya merasa tidak mendapatkan sayang orang tua. Saya perang ya, saya selalu di depan. Makanya nggak mikir Beradu, banyak, enggak. maju ya. Iya, ternyata nggak mati di tangan polisi, nggak mati di tangan preman. Ya hidup sampai sekarang. Jadi Iya. kita harus hidup bermanfaat Ya, buat itu orang tugas lain. Anda. Iya. Tuhan sudah menempatkan Iya. Abang di sini untuk berbagi dan kesaksian gitu kan. Siap, Oke, siap. Iya. cuma Jenderal Susno, orang-orang seperti ini kan langka gitu kan. Ada yang kemudian berakhir meregang Iya. nyawa dan seterusnya kan. Bagaimana Anda melihat? Malam ini kita dapat poin yang sangat bagus ya. Kebetulan A1 informasinya dari orangnya langsung. Iya. Artinya apa yang dilakukan tadi udah disebut nama ya. Yaitu Bang Hercules katanya. Iya. Dia itu berjasa. Jasanya apa? Jangan dilihat dari positif. Dia sudah kumpulkan orang-orang bermasalah yang harus diatasi oleh negara. Harusnya bahwa- tugas negara. Iya, di Republik ini sudah dikumpulkan, bukan hanya didata aja oleh dia. Udah dikumpulkan ada sekian ratus ribu atau juta mungkin ya. Ini orang bermasalah. Pertama bermasalah dengan perut. Kedua bermasalah dengan pekerjaan. Ya. Ketiga bermasalah dengan kasih sayang. Nah, sebagaimana dikatakan oleh Mas Dwi tadi, negara yang harus hadir. Berterima kasihlah pada Hercules. Sudah dikumpulkan. Ini yang kurang kasih sayang dari orang tua, maka masalahnya ormas-ormas keagamaan atau Kementerian Agama yang turun tangan. Ya, Jenderal, biar nggak dipelintir soal terima kasih Anda kepada Hercules tadi, itu kan ada alasannya. Yang artinya harusnya Iya. tugas negara, Iya. tapi ormas kemudian berinisiatif begitu. Inisiatif. Jadi kita jangan selalu memandang sesuatu itu negatif.
Oke. Ada segi positifnya, negatif ada dia. Saya pun negatifnya ada. Iya, Semua selama kita jadi manusia, negatifnya ada. Tapi kalau positifnya ada, sudah dikumpulkan ini orang-orang yang ini bermasalah dengan perut, yang ini bermasalah dengan pekerjaan, yang ini bermasalah dengan kasih sayang, yang ini bermasalah dengan apa? Nah, negara ya diundanglah dia, diberikan. Nah, kalau seorang misalnya figur daripada pimpinannya kurang sopan, berbicaranya sembrono dan sebagainya, ini mungkin diberikan pendidikan, latihan, bukan dengan main wah ayo kalau berani kita di suatu tempat berantem gitu. Nah, sama-sama kita ini menjadi preman semua. Iya. Tapi kalau misalnya anggota-anggota ormas yang kemudian nakal seperti kata Anda tadi, itu yang harus ditertibkan. Ditertibkan secara hukum, ditertibkan. Iya. Kalau dia sudah melanggar hukum ya tertibkan. Bukan berarti kalau dia sudah jadi anggota ormas dia tidak boleh ditindak. Kalau dia mencuri 363, 362. Kalau Tidak dia boleh merasa kebal hukum ya. tidak boleh. Polisi pun nggak boleh kebal hukum. Dan sekarang kebetulan 2 ormas dari segi keagamaan yang besar di Indonesia hadir di sini yang membina kepemudaan. Ini kesempatan. Mereka-mereka yang ormas-ormas di bidang sosial ini, dia kan belum masuk kepada ormas keagamaan. Iya, iya. Ini bisa objek ini. Nah, ini bisa dibina mungkin ya, ya. NU, Muhammadiyah atau Ansor atau pemuda Muhammadiyah itu, kalau Muhammadiyah kan dia concern di bidang pendidikan ya Mas Afif ya. Iya, di pendidikan. Nah, itu strategi mendidik generasi muda khususnya ya nggak perlulah ikut KDM yang dibawa ke barak gitu kan. Mungkin ada punya formula khusus gitu. Bagaimana itu caranya? Ya, Ada barat sendiri. Muhammadiyah telah telah berperan sangat panjang terhadap pendidikan bangsa, membangun pendidikan bangsa rakyatnya. Oleh karena itu, salah satu peran Muhammadiyah itu melakukan penyadaran dan pendidikan kepada anak-anak muda bangsa ini untuk sadar dan akan pentingnya berormas yang benar dan baik, tidak malah pada jatuh kepada ormas yang salah dan tidak melakukan tindakan premanisme tersebut. Oleh karena itu kita melakukan pendidikan terus-menerus ini sebagai bentuk penyadaran kepada anak-anak muda Muhammadiyah. Kalau keluar Muhammadiyah boleh nggak? Boleh. 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 Muhammadiyah lintas Ya, maksudnya membina, membantu ya, melakukan edukasi kepada ormas-ormas yang mungkin dianggap masih negatif begitu? Iya, Muhammadiyah melalui Pemuda Muhammadiyah ini memiliki yang namanya Komando Kesatuan Aksi Kokam. Kokam yang dimiliki Muhammadiyah ini, Pemuda Muhammadiyah ini. Organisasinya Muhammadiyah yang hafal NU loh. Iya. Kokam Memang brother sih ya. Kokam, Karena saudara tua. Saudara tua. Tapi yang muda ingatan lebih kuat. Iya. Kokam itu gimana tuh melakukan melakukan aksi-aksi yang dilakukan oleh Kokam itu kepada masyarakat jika terjadi bencana alam, jika terjadi aksi kerusuhan sosial dan sebagainya macamnya, itu tidak memandang suku, agama, ras, Iya, dan golongan. iya. Itu peran serta Pemuda Muhammadiyah dalam berkontribusi membangun bangsa dan pemuda. Iya, sesekali mungkin ketika aktivitas itu dilakukan, libatkan ormas lain yang mungkin energinya belum tersalurkan ke hal yang positif, jadi dianggap nakal gitu. Memungkinkan tidak? Sangat memungkinkan. Kita keterlibatan antar kita pernah dan berkumpul ormas lintas lintas agama, lintas sektoral dan sebagainya macamnya, itu sering kita lakukan dalam membangun, memupuk rasa persaudaraan, toleransi dan sebagainya macamnya. Itu sangat penting bagi kita untuk menyadarkan kita semua bahwa kita memiliki agenda yang sangat utama, yaitu negara, yaitu menjaga keutuhan NKRI. Oke, tapi apa Mas Dwi jaminannya ketika anak-anak muda ini yang sudah tergabung dalam Ansor atau Banser misalnya itu tidak akan ada yang masuk angin atau nakal-nakal? Ada nggak pengalaman yang kemudian akhirnya jadi PR untuk diluruskan? Ya, saya kira dimanapun institusinya pasti punya masalah. Misalnya di institusi negara yang bergaji pun banyak oknumnya, kira-kira begitulah. Apalagi ini organisasi yang nggak ada gaji. Iya, karena memang Banser itu, Ansor dulu juga salah satu spirit utamanya kan adalah untuk menjaga ulama ya. Jadi kita ini yang ngelindungi ulama dari banyak
banyak kepentingan politik di masa revolusi fisik sampai Iya. dengan Orde Lama dan Orde Baru dan sekarang kira-kira begitu. Nah, yang kedua ini yang disebut sebagai ikhtiar kita bahwa kalau kita berorganisasi kita putuskan common value kita tuh sama. Kita tuh punya tujuan yang sama. Nah, yang tadi apa yang disebut dalam teori civil society-nya disebut sebagai voluntary, Iya. kesukarelaan. Iya. Saya sukarela karena ingin mencapai tujuan yang sama. Maka di Ansor kita betul-betul berkhidmah. Misalnya tanggal 1 Mei kemarin ada seorang ketua ranting di salah satu desa di Banyumas namanya Samudra Kulon pergi menjadi TKI hanya untuk bisa membelikan jas Ansor dan seragam Banser bagi pengurus, ya coba bayangkan. Wow. Ini mentality. Lalu yang kedua, beliau juga ingin melunasi utang karena ada ewuh pakewuh. Iya, Beliau iya, nggak sungkan. meminta uang dari pengurus di atasnya atau institusi lain. Dia Dia ikhtiar putuskan ini tanggung jawab saya, maka saya cari kerja. Jadi TKI pulang-pulang sudah dalam kondisi peti mati. Wow. Kira-kira begitu. Iya. Jadi di Loyalitas loyalitas kesejakawanan. terhadap betul. Yang itu juga ada di organisasi preman loh. Betul. Kata Kakak Niko juga tadi Nah, mereka sangat value-nya, punya. kita punya value ini tadi karena kita basicnya adalah umumnya kalangan pesantren. Value kita adalah penghargaan terhadap kalau disebut di kita itu ada nilai yang disebut nilai Islam Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, siapa pembawanya ya para kiai ini yang mengajarkan kita dan lain-lain. Itu yang value-nya. Jadi kalau di Katolik mungkin ada orang-orang yang berkhidmah dalam gereja Katolik kira-kira begitu. Di Protestan juga sama, di Muhammadiyah juga sama. Iya. Nah, ini yang value-nya mungkin kita agak berbeda ya. Value yang kita yakini ini terserap dalam nilai teologis yang kemudian kita internalisasi ke dalam diri kita lalu kita praktekkan dalam kehidupan atau realitas sehari-hari. Jadi itu yang disebut sebagai berkhidmah di dalam Oke. Ansor atau Banser. Ya, ini bagus dan menarik. Tapi Jenderal Susno dan bapak-bapak yang lain, pemerintah kan sudah mulai gerah karena investasi di dalam negeri terganggu, terancam akibat maraknya ormas-ormas nakal tadi. Sampai pemerintah membuat satgas khusus untuk itu. Tapi kita bahas di segmen berikutnya ya. Kami segera kembali sesaat lagi. Tetap bersama kami di Merah Putih.